guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Banjarmasin. Saya Adriansa dari SDN Sungai Cingat 5. Saya Brika Nofrida Ariska dari SDN Karangmekar 5. Dan saya Nurhariani dari SDN Negeri Banjarmasin. Dan di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coacher. Selamat menyaksikan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum Ibu Hani. Waalaikumsalam Ibu Diana. Selamat siang nih. Selamat siang juga ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observasi atau observer yang akan melihat proses coaching itu nanti dengan coach ya. Namun sebelum Ibu mulai percakapan nanti, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi saya ingin Ibu mengetahuinya agar nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu pembinaan, proses reaktif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi ini dari coaching, yaitu presence atau kehadiran umum, lalu menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian dengan teknik kasar. Nah, kemudian juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu saat coaching tidak lupa Ibu menerapkan alur dari WIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, jadi itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengerti Ibu. Bagaimana kira-kira bisa dipahami ya Ibu ya? Oke, baik Ibu, sebelum Ibu memulai proses coaching, ini ada beberapa pertanyaan lagi yang mau saya tanyakan. Boleh ya saya bertanya? Boleh Ibu. Oke, saya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam proses percakapan? Jadi pada proses coaching nanti rencananya ada dua kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik kasar. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya, jadi nanti menggunakan menggunakan kedua kompetensi ya, menggunakan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan nanti dalam proses coaching? Nanti yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu adalah menggunakan aktif. Jadi tujuannya di sini agar saya bisa menggali potensi dari coach saya, terus mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan. Ya. Ya, memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci ya Bu ya, untuk menggali banyak hal dari seorang coach
bagi pendidikan merdeka. Lekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Syukur kabarnya. Alhamdulillah baik, Pak. Jadi sebelum dari ekspresi Bapak Adi ya, ternyata itu seperti kurang semangat, Pak. Ya, Bu. Saya ngobrol sekitar 10 sampai 15 menit tentang proses pembelajaran saya, Bu. Boleh, Pak, apa yang bisa saya bantu, Pak? Begini, Bu. Saya sebenarnya ini bingung, anak didik saya sama pak anak didik saya masih ada yang tetap sholat, padahal di setiap komunitas di pagi hari saya selalu mengingatkan untuk sholat di rumah, atau lebih baik dari laki-laki pergi di masjid sholatnya. Baik, Pak. Sekarang coba Bapak ceritakan secara detailnya seperti apa. Begini, Bu, saya memiliki masalah dalam pembelajaran saya tentang nilai agama dan moral, Bu. Pada saat kegiatan aktivitas di luar kelas, dimana ketika saya bertanya kepada anak tentang siapa yang ada sholat, ada sebagian kecil anak yang menjawab ada yang sholat, ada yang tidak, bahkan ada juga anak yang mengatakan kalau dia lupa. Dan yang sangat memprihatinkan lagi, ada anak yang dilarang oleh orang tuanya untuk sholat. Nah, ketika saat itu saya merasa sedih dan prihatin dengan keadaan tersebut. Kenapa ya kita seorang muslim ada yang tidak mau untuk melaksanakan sholat. Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Bagaimana, Bu? Jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang Bapak hadapi, yaitu anak yang lupa sholat dan ada juga orang tua yang melakukannya untuk sholat. Jadi ini menjadi permasalahan di dalam proses pembelajaran Bapak itu tentang nilai agama dan moral. Begitu kan, Pak? Iya, Bu. Karena menurut saya sholat itu sangat penting bagi anak sejak ini, dan juga untuk menanamkan karakter berakhlak dan diri seperti dari ini. Dari permasalahan yang Bapak hadapi ini, apa rencana yang akan Bapak lakukan terkait masalah ini? Saya akan melakukan perbaikan dalam perbaikan dalam proses pembelajaran saya, agar pembelajaran saya lebih baik lagi ke depannya, dan sambil belajar juga disisipkan materi tentang sholat atau pas azan berbunyi kita biasakan diam sejenak sambil mendengarkan suara azan nantinya dari masjid atau dari musola, dan juga ditemani orang tua yang berada di rumah. Luar biasa sekali ya, Pak. Dengan itu, Pak, jadi menurut Bapak mencapai nilai agama dan moral anak ini ada dapat agar anak tersebut sholat dan orang tuanya mendukung. Program pembelajaran kita ini serta disisipkan saat proses pembelajaran tentang agama, dan apabila ada kegiatan menggunakan azan. Kita mendengar orang tua juga dengan meninggalkan sholat seperti apa? Jadi kalau menurut saya untuk mencapai nilai agama dan moral anak itu lebih baik, mungkin kita mulai dengan kita mengajarkan anak ini dengan cara berwudu dulu, kemudian ada belajar gerakan sholat, kemudian ada bacaan sholat. Di sekolah juga diprogramkan kegiatan sholat duha 1 kali seminggu yang mungkin dilaksanakan setiap hari Jumat untuk anak, sedangkan untuk orang tuanya yang melarang anaknya sholat ini, Bu, mungkin kita mengadakan parenting atau semacam kelas orang tua, yang kelas orang tua dengan mengundang orang yang ahli dalam agama, mungkin begitu sekali, Bu. Jadi di mana kegiatan parenting ini orang tua berpikir bagaimana menjadi orang tua yang ideal dan menjadi keluarga yang bisa menjalankan ibadah dengan baik, dan
baik, karena sholat itu penting bagi kita seorang muslim. Jadi baik Pak, nanti Bapak pengen anak ini mau sholat dan orang tuanya juga bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim sholat, dan tidak melarang anaknya untuk sholat itu Pak. Iya, benar. Terus bagaimana dengan orang tua yang masih tidak peduli dengan ini Pak? Seperti seandainya ada orang tua yang bilang anak saya mau sholat atau tidak sholat itu kita urusan ibu, urusan berapa? Lalu bagaimana Bapak mengaturnya? Mungkin saya akan mengajak orang tua tersebut melakukan refleksi dan berbicara perlahan-lahan dengan orang tua tersebut, kemudian melakukan pertemuan nanti setiap bulan, atau saya datang ke rumah langsung menyampaikan nilai praktek bahwa anak ini tidak bisa sholat dengan benar. Mantap sekali rencana Bapak. Jadi kalau saya tanya pemikiran Bapak bahwa kita sebagai ibu lebih baik mendapatkan orang tua dan anak ini, apa kita bisa mendatangi ke rumah orang tua siswa untuk menindaklanjuti nilai anak yang kurang tadi gitu ya. Iya, gitu. Jadi kita pembelajaran itu kita bukan hanya menjelaskan dan menyampaikan saja kepada anak itu tidak cukup. Nah, itu seharusnya kita juga mempraktekkan kegiatan belajar ini pada anak, jadi itu akan lebih baik menurut saya. Kalau menurut Bapak apa dukungan yang dibutuhkan untuk kegiatan ini? Saya butuh dukungan yang pertama dari kepala sekolah dulu, kemudian rekan sejawat seperti ibu, kemudian murid juga, dan tentunya orang tua murid, karena dengan kita berkolaborasi pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan insya Allah akan berhasil. Bagus sekali Pak Adi, itu yang harus perlu kita coba ya. Kita perlu berkolaborasi dalam menjalankan ini, dengan berkolaborasi ini semua yang berat pasti menjadi benar. Iya. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Pak Adi. Pertanyaan lagi mendengarkannya kalau sudah melakukan kegiatan, kira-kira apa yang akan dirasakan oleh Pak Adi? Insya Allah kemungkinan akan saya laksanakan minggu depan. Minggu depan ya Pak. Nah, saya tunggu hasilnya setelah bakal 15 seperti yang Bapak jelaskan tadi dengan melakukan praktik sholat di sekolah dan para pendidik orang tua ke kelas dalam melakukan aksi. Luar biasa ya Pak Adi. Terima kasih banyak atas informasinya dan sudah mengajar saya untuk Sama-sama Bu Nur sudah menemani saya ngobrol, juga meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. bagaimana perasaan Pak Adi setelah ngobrol banyak kali. Alhamdulillah lega rasanya Bu. Permasalahan yang saya alami ini bisa menemukan solusinya. Sama-sama Pak Adi, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak. Ibu, saya tadi sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan coachnya. Proses coaching tadi saya rasa sudah berjalan dengan lancar dan baik sekali. Ini ada beberapa catatan dari saya gitu ya. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan dulu beberapa hal, boleh? Ya Ibu, boleh Ibu silakan. Iya. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching itu tadi? Iya Bu, jadi pada saat saya melakukan coaching, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi usaha. Kemudian untuk kompetensi yang sudah saya terapkan dalam proses coaching tadi adalah menggunakan aktif atau proses dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya ternyata.
mana ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi coachnya. Kemudian ibu juga tadi mengajukan beberapa pertanyaan berbobot ya, saya sudah catat agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan ibu juga tadi sudah memberikan potensi inti sesuai dengan literasi profesi tadi ya, yang sudah kita tadi sudah seperti yang diharapkan. Tadi ada dua sebagai pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot tadi ya. Dari catatan saya itu juga sudah terlaksana, dan yang paling penting dari proses tadi saya juga mencatat bahwa ibu itu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana ibu tadi sudah memulai percakapan dengan mengajukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah dan merencana aksi serta tanggung jawab. Alhamdulillah secara umum dari gambaran saya, ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik, luar biasa. Ya, kemudian pertanyaan yang terakhir nih ya Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi ini, ibu kira-kira potensi apa lagi nih yang ingin ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Nah, baik Bu. Mungkin potensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran umum, yang mana saya merasa ada sedikit pentingnya begitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan kolaborasi agar anak tersebut mau sholat dan alhamdulillahnya tidak melanggar dalam sholat seperti itu yang saya maksud. Ya, kehadiran penuh atau desain itu memang menjadi harapan agar bisa lebih dikembangkan, dan saya berharap ya teknik ini juga kolaborasi yang dikatakan juga bisa segera dimaksimalkan dalam diri ibu. Tidak hanya kompetensi ini tapi juga kompetensi lainnya agar lebih tajam ketika memberikan pelayanan coaching terhadap pekerja. Saya juga berharap semoga proses ini jadi bekal untuk ibu agar nanti ke depannya ketika ibu memberikan proses coach tadi itu bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach. Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta ya Bu ya, sesuai dengan alur tirta tadi. Nah, semoga alur tirtanya ini selalu dilaksanakan di dalam setiap proses coaching yang ibu nanti akan lakukan selanjutnya gitu ya. Ya, terima kasih Ibu. Kami terima kasih Bu. Sebuah proses yang luar biasa. Semoga ini berdampak baik untuk Ibu selanjutnya ya. Saya rasa tadi sangat bagus sekali ya coaching yang dilakukan. Ya, saya akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai proses coaching kali ini,
konsep dari Angkela. Nah, kira-kira inilah yang akan saya jadikan acuan dalam menghadapi pemenangan. Bagaimana bisa dipahami, Pak? Ya, siap. Nah, sebelum memulai coaching, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Apa boleh, Pak? Boleh. Nah, pertanyaan pertama ini, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin didapatkan dalam proses percakapan? Pada proses coaching nanti rencananya ada dua kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu pertama yang benar, yang aktif, kemudian bisa bertanya robot tentunya dengan teknik rasa. Kira-kira begitu. Oke, nah dari dua kompetensi ini, bagaimana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan dalam proses? Nanti yang lebih spesifik itu adalah mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif tujuannya agar saya nanti bisa menggali potensi agar coach mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan. Ya, betul sekali, Pak. Ini merupakan salah satu kunci dari potensi dari coaching tersebut. Pertanyaan terakhir dari saya nih, berkaitan dengan indikator apa ya dari tujuan pengembangan yang ingin Bapak harapkan, kira-kira apa nih? Indikator ketercapaian yang ingin saya tuju, yang pertama dalam coaching saya ingin menerapkan logika secara rutin. Saya akan menggali ide-ide agar coach menemukan solusi dari permasalahan itu. Nah, baiklah, Pak. Semoga dari apa yang Bapak sampaikan tadi dapat diterapkan dalam proses coaching nanti ya, Pak. Kira-kira hanya itu yang ingin saya sampaikan. Setelah ini silakan Bapak mulai percakapan dengan kerja dan semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan apakah Bapak sudah siap? Insya Allah siap. Silakan dimulai proses coaching Bapak. Siap. Bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam, Bapak. Apa kabarnya Bu Linda? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, tadi saya cek di HP Bu ada telepon saya. Ada apa ya Bu? Iya, ada yang mau diharapkan untuk Bapak tentang permasalahan di dalam kelas saya. Ngomong apa yang Bu harapkan dari pembicaraan atau percakapan kita hari ini? Iya, Bapak, terkait permasalahan di kelas itu ada siswa saya yang terlambat. Setiap hari kami saya melihat terlambat. Jadi saya berharap dari permasalahan kita hari ini saya menemukan solusi untuk siswa saya ini bagaimana nantinya tidak terjadi lagi kalau yang seperti ini dia tidak lagi datang terlambat. Silakan coba Ibu ceritakan lebih detail lagi permasalahan murid Ibu Linda ini terkait siswa Ibu Linda yang datang terlambat tadi. Kira-kira kenapa dia datang terlambat? Jadi menurut saya ini Bapak sudah setiap hari dia datang itu mendekati jam 8. Kan kami itu kan biasa ya Pak, kan jam 5 gitu. Nah, anak murid saya ini dia masuk kami jam 7:05, ada yang hampir tepat jam 8, ada yang selesai saja berdoa dia dari jam 8. Kira-kira sebabnya terlambat apa? Iya, saya pernah menanyakan ya Bapak kenapa datang terlambat. Dia bilang ibunya masih siap. Kebetulan ibunya itu jualan di salah satu pasar ya di dekat sekolah juga. Jadi ibunya siap-siap untuk bareng kami ibunya berangkat ke pasar dia ke sekolah jadi berbandingan nanti ibunya siap-siap yang lama saja minumnya dia itu datang terlambat.
saya setuju sekali dengan teman Ibu dalam kondisi gender ini. Yang buat diharapkan yaitu supaya datangnya tepat waktu. Nah, jadi apa yang telah Ibu Brinda lakukan untuk mengatasi permasalahan murid tersebut? Yang baru saja saya lakukan itu kemarin adalah saya ngobrol santai dengan saya ingatkan tentang keyakinan keras yang sudah kita sepakati sehingga itu semua Baik, Bu Brinda. Nah, sebetulnya langkah-langkah Ibu Brinda lakukan di sini sudah benar, yaitu nasihatnya, mungkin mengingatkannya, kemudian menunjukkannya. Di sini ada hal-hal yang Ibu lakukan lebih jauh dari apa, Bu? iya rencana saya semua yang harus saya lakukan saya akan melakukan disiplin positif kalau contohnya yang Kalau itu seberapa penting disiplin positif dan dari situasi ini? menurut saya itu hal yang sangat penting membangun disiplin diri pada anak tapi anak-anak ya jadi bagus tidak beberapa hal yang negatif jadi dengan pendekatan antar murid antar guru dan murid dengan pendekatan tidak menghakimi murid. Saya setuju sekali dengan apa yang Ibu Brinda lakukan. Kemudian ada langkah-langkah yang lain yang bisa membantu murid tersebut juga, Bu. Ya mungkin saya akan mencoba memanggil orang tuanya atau kita karena kan memang ada si anak saya tadi kan memang kalau dulu namanya juga gitu ya saya juga mencoba orang tuanya sekarang Bagus sekali Ibu yang Ibu katakan tadi. Nah, sekarang secara detailnya kalau Ibu sendiri kira-kira untuk mengatasi anak yang kurang disiplin tadi di dalam kelas seperti apa? iya pertama tadi saya sudah melakukan mengingatkan dan mengantisipasi mengukur dengan kelas saya sudah disepakati nantinya saya akan melakukan diskusi tentang bagaimana saya ingin Kira-kira Ibu Brinda ini untuk melaksanakannya, maksud saya kira-kira siapa saja yang akan Ibu Brinda nanti libatkan dalam menyusun rencana aksi ini? ya rencana saya nanti saya mungkin akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah kemudian juga dengan rekan sejawat mengenai hal ini karena memang sekolah dan sejawat saya itu melihat bagaimana saya itu memang setiap hari terlambat dan memang sejawat saya juga sudah menegur saya menanyakan lah kenapa menurutnya setiap hari terlambat sudah sangat kenal lah oleh guru-guru lain bahwa saya ini setiap hari datang terlambat. Kira-kira juga apa yang akan dilaksanakan? Ya, lebih bagus secepatnya ya Pak. Mungkin saya akan memulai dari besok. Saya lihat memang masih besok masih terlambat. Saya akan mulai besok. Bagus sekali Ibu yang Ibu utarakan. Saya sudah merasa lagi nanti untuk melihat aksinya atau yang menanggulangi masalah ini. Baik, Bu Brinda, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang tentang Perasaan saya sangat lega dan saya sudah menemukan solusi-solusi ataupun ide dari permasalahan yang saya hadapi dalam ya. Saya merasa sangat lega sekali. syukurlah kalau begitu. Apakah kira-kira ada hal yang lain yang ingin Ibu Brinda sampaikan? Ya kira-kira saya merasa sudah melakukan sesuatu yang saya juga akan mengambil orang tuanya begitu dan semoga apa yang saya lakukan ini berjalan dengan lancar dan saya berharap setelah ini amal saya tidak pernah Saya sangat itu ya senang sekali
dari Dinda. Semoga saya bisa melihat nanti bagaimana hasilnya. Semoga dengan pembicaraan kita hari ini dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, wabil khusus dapat menanggulangi peserta didik yang datang terlambat nanti ya Bu. Baik Bu, mungkin pembicaraan kita sudah dari sini dulu. Saya terima kasih juga dengan Ibu karena mendengarkan permasalahan itu saya juga mendapatkan solusi-solusi yang sama juga. Kalau gitu saya mau masuk kelas juga nih. Iya. Bapak, saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bapak sudah mendengarkan keluh saya, mendengarkan permasalahan saya. Terima kasih sudah membantu saya menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, Pak. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak dan Kakak dalam proses coaching. Ini saya sudah ada beberapa pertanyaan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal lebih dahulu. Boleh ya, Pak? Ya, boleh. Oke, Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching tadi, dan juga apa yang sudah menjadi indikator tercapaian dari proses coaching tadi, Pak? Nah, ya, terima kasih sebelumnya Bu. Dalam proses coaching tadi, alhamdulillah saya sudah melakukan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi Bu. Kemudian kompetensi yang saya kembangkan tadi juga yaitu menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Pak. Jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi memang sesuai dengan hasil catatan saya. Dan di catatan saya, Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan untuk terbukti ketika Bapak mengontrol rasa semangat. Bapak juga sudah melakukan prinsip proses kreatif di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang coacher untuk menguatkan berbagai solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian Bapak juga mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coacher. Dan juga Bapak memberikan kompetensi inti sesuai dengan yang diklat support kesehatan. Dan catatan yang sudah saya catat tersebut sudah terlaksana dengan baik. Dan yang paling penting dari proses yang tadi saya angkat itu bahwa Bapak sudah melakukan percakapan dengan kaum peserta, di mana Bapak tadi memulai dengan tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum dari catatan saya, Bapak tadi sudah menggunakan proses coaching yang sangat menyenangkan. Luar biasa sekali, Pak. Terima kasih Bu Nur. Ya, baik Pak, ini ada pertanyaan yang terakhir. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi ya Pak, kompetensi apa lagi yang Bapak kembangkan? Nah, dari coaching tadi ada kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh. Kemudian seharusnya saya tadi ada menggunakan teknik stop juga agar lebih rileks di dalam percakapan. Ya, baik Pak. Kehadiran penuh atau present itu menjadi harapan Bapak ya agar bisa dikembangkan lagi, dan saya berdoa semoga teknik ini bisa juga segera dimaksimalkan dan digunakan. Dan saya berharap semoga Bapak kedepannya bisa melakukan proses coaching sesuai dengan kawan kita dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin amin ya Allah. Maaf banyak juga Ibu. Assalamualaikum
Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak juga? Alhamdulillah juga sehat. Nah, sebelum kita memulai proses konseling, di sini saya berperan sebagai pengamat dan juga atau sebagai observer yang akan melihat proses konseling nanti. Nah, namun sebelum itu ada beberapa hal nih yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan beberapa hal yang menjadi rubrik penilaian saya nantinya. Saya berharap ibu ini sudah memiliki prinsip soal coach, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, selain itu ibu juga memiliki kompetensi tentang coaching yang meliputi reason atau kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan tentunya dalam kegiatan coaching yang akan dilakukan nanti jangan lupa menerapkan alur ceritanya Bu, yaitu tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kira-kira itulah yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati ibu nanti bagaimana bisa dipahami ya Bu ya. Iya, kalau adalah ada masih pertanyaannya. Ini kenapa ya? Iya, ada itu. Aduh, kali ini jadi jauh aja hilang tadi kan. Berarti gak boleh action. Tahu ya dijawab. Nah, baik, sebelum kita memulai coaching, ada beberapa pertanyaan nih Bu, yang ingin saya tanyakan kepada ibu. Ya, silakan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin dikembangkan dalam proses percakapan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti ada dua, ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengambil kemudian membuat menggunakan teknik rasa. Oke, nah dari dua kompetensi ini, bagian mana yang lebih spesifik nih yang ingin kembangkan dalam proses coaching? Yang akan secara spesifik akan saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif. Saya juga bisa menggali potensi, kemudian nanti coach saya juga dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dimiliki. Ya betul. Nah, jadi ini merupakan salah satu kunci untuk menggali pertanyaan terakhir dari saya nih berkaitan dengan indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Kira-kira apa? Indikator keberhasilan yang nanti saya itu adalah bahwa nanti dalam ini saya akan menerapkan alur cerita secara utuh. Kemudian saya juga bisa menjadi ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Baik. Semoga dari apa yang Ibu sampaikan ini dapat diterapkan dalam proses coachingnya. Kira-kira itu yang ingin saya tanyakan. Nah, setelah ini silakan mulai percakapan dengan coach dan semoga berjalan dengan lancar sesuai rencana. Baik ya Bu, sudah siap Bu? Sudah Pak. Ya. Alhamdulillah. Silakan Bu. Terima kasih. Pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Riza. Mana nih kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Oke, tadi saya ada cek di kantor. Itu ada nelfon ya. Ada apa? Iya Bu, Amina. Mungkin punya waktu
terkait siswa ibu yang ada di kelas itu ya kira-kira seperti apa ceritanya lah ya. Jadi begini Bu, saya kan mengajar di kelas 1, jadi anak saya itu anggapannya itu pada saat yang dijelaskan dia ngobrol sendiri tidak mau aktif gitu dan pastinya kurang fokus saat pembelajaran nah sekarang apa yang ibu harapkan dari anak kita? Jadi yang saya harapkan di sini saya dapat gambaran apa yang harus saya lakukan dan bagaimana solusi dari permasalahan saya. Kira-kira solusi seperti apa nih yang nanti dari yang permasalahan terjadi? Kemudian yang saya harapkan saya tentunya itu selama belajar berlangsung pastinya berkomunikasi menurut Bu Hani nih dengan fokus yang baik itu pasti kan memiliki kesadaran diri yang baik dan kemudian nah menurut Bu Hani yang idealnya itu seperti apa? Jadi kalau menurut saya yang ideal itu intinya pasti memiliki kesadaran diri kita tahu bagaimana cara selama pelajaran saya setuju sekali tentang kondisi tadi yang Tuhan menerapkan tadi memiliki fokus yang baik artinya pasti juga bersemangat dalam pelajaran. Sampai saat ini apa yang telah dilakukan untuk mengatasi apa yang saya lakukan ya pertama itu pasti saya beli satu wortel menggunakan ada saya itu tidak melakukan aktivitas saya lakukan sekali jadi saya bisa melakukan masalah apa yang mereka bagaimana sebetulnya langkah-langkah yang tadi telah lakukan itu sudah sangat baik ya sebetulnya juga sudah betul sekali dan tapi dampaknya itu terlihat ya. Nah di sini kira-kira ada hal lain nggak yang saya selain saya kira mencoba mungkin melakukan pembelajaran sosial saya pengen menggunakan teknik SWOT pembelajaran ini akan bisa fokus kembali pada saat pembelajaran berlangsung ya menurut Bu Hani seberapa penting pembelajaran sosial dan emosional yang mau diterapkan di dalam kelas saya itu sangat penting karena mengembalikan fokus kita saling menjelaskan apa pembelajaran sosial sebenarnya dalam kita bisa membuat fokus kembali oke saya juga hal yang bagus ya terangkan mungkin ada alternatif lain yang bisa ibu lakukan kasih apa selain pembelajaran emosional saya kira tentang menggunakan pembelajaran sesuai dengan gaya yang
akan melaksanakan rencana aksi ini. Rencananya sih saya ingin ya, benar sekali lebih baik. Saya sangat setuju sekali, mantap sekali Ibu Hani ini. Saya dukung sekali rencana Ibu Hani. Semoga rencana aksi ini bisa berjalan dengan lancar ya. Tetap semangat dan tetap optimis, jangan ragu untuk ke depan. Nanti setelah 2 minggu ya, setelah hari ini nanti kita ngobrol lagi. Saya kepengen tahu nih hasilnya dari yang sudah Ibu rencanakan apa nih hasilnya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, ya. Gimana nih perasaan setelah syukurlah kalau ya. Kemudian ada lagi hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita bicara hari ini. Menurut saya sangat senang sekali ya mendengarkan cerita Ibu, sangat menginspirasi saya juga loh, sangat menginspirasi saya sampai permasalahan itu terjadi di saya sudah sangat mengapresiasinya dari perbincangan kita ini. Tapi kalau itu nanti jangan suka untuk cerita-cerita lagi, saya share nanti ya, lagi seperti yang saya bilang tadi loh, ketemu. Kalau begitu saya dulu ya. Terima kasih banyak nih sudah mempercayakan saya untuk menjadi pendengar atau ya. Terima kasih dulu. Selanjutnya ya sudah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh Bu Brinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Nah, oke, tadi saya sudah mengamati kegiatan supervisi yang Ibu lakukan bersama dengan Ibu Hani terkait proses coachingnya. Jadi ada beberapa catatan dulu. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal nih. Apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang menjadi indikator tercapaian? Iya Bapak, jadi saat proses coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, prinsip proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coacher. Kemudian kompetensi inti yang saya terapkan tadi adalah menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Ya. Jadi yang Ibu Brinda sampaikan tadi itu juga sesuai dengan catatan saya. Jadi di catatan saya Ibu sudah menerapkan prinsip yaitu kemitraan. Terbukti dengan ketika Ibu ngobrol bersama Ibu Hani tadi terlihat santai, kemudian akrab, kemudian setara. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali seseorang coach untuk mengeluarkan ide-idenya terkait solusi masalah yang harus dihadapi. Nah, kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai yang Ibu sampaikan pada percakapan kita sebelumnya, yaitu ada 2 kan Bu? Yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari pengalaman dan catatan saya tadi semua sudah terlaksana, dan yang paling penting dalam proses tadi saya juga mencatat Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur cerita yang dimulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Jadi alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik dan luar biasa. Ya baik, terima kasih Bapak atas masukannya.
Nah, sekarang ini ada pertanyaan terakhir, Bu. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi, Bu? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh. Yang mana tadi coach ini merasa ada sedikit punya yang ingin dia sampaikan. Kemudian seharusnya saya tadi menggunakan teknik stop untuk menenangkan beliau agar lebih rileks dalam menyampaikan permasalahan. Oke. Kehadiran penuh ini merupakan harapan Ibu ya untuk bisa dikembangkan ya. Jadi saya mendoakan semoga bisa segera Ibu kembangkan, dan untuk hal-hal yang lain tinggal Ibu pertajam lagi. Semoga bisa memberikan dampak yang baik untuk Ibu nantinya. Baik, kita akhiri percakapan kita kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. bergerak dan selalu menggerakkan